Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan baca fiqh al-asma al-husna, ya. Dan insyaallah ta'ala, ya, kita akan baca keterangan dari Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizallahu ta'ala, ya, menerangkan tentang salah satu dari nama Allah ta'ala As-Sami', ya. Di antara nama Allah ta'ala adalah As-Sami', ya, di mana huwa ismun takarrar wuruduhu fil Qur'an fima yaqrabu min 50 mawdi'an. Di mana nama Allah Ta'ala As-Sami' ini, ya, berulang penyebutannya dalam Al-Qur'an kurang lebih ada di sekitar 50 ayat. Ya, ada sekitar 50 ayat yang disebutkan dalam ayat-ayat tersebut nama Allah Ta'ala As-Sami'. Ya, minha qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mujadilah, ya, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Dalam ayat ini Allah tutup, ya, dengan menyebutkan dua namanya, innallaha sami', kemudian basir, ya. Qad sami' Allah, ya, nama Allah As-Sami' maknanya nanti kita sebutkan alladzi yasma'u jami' al-aswat, zat yang maha mendengar, ya, zat yang maha mendengar seluruh suara, ya, ala ikhtilafil lughat wa tafannunil hajat, ya, bersama dengan, ya, perbedaan bahasa, ya, bersama dengan beragamnya hajat. Artinya orang ketika bersuara, berucap, ya,
ketika saya berbicara di sini, ini ya, yang ngomong bareng dengan saya itu jutaan. Ya, yang ngomong bareng dengan saya, ya mungkin ya di tempat lain ada yang sedang berbicara. Ya, dengan ya bahasa yang berbeda-beda. Ya, di belahan bumi yang lain, ya banyak orang berbicara. Bahkan di negeri kita di saat yang sama seperti ini banyak yang berbicara dengan ya bahasa yang berbeda-beda. Kebutuhan berbicaranya pun beragam. Ya. Ada yang sedang meminta kepada Allah, berdoa. Ada yang sedang berzikir. Ada yang sedang ngobrol, ada yang sedang ini, sedang itu. Semuanya terdengar oleh Allah Ta'ala. Semuanya Allah dengar. Ya. Nama Allah Ta'ala As-Sami, Zat yang Maha mendengar. Dalam surat Al-Mujadilah, ya, Allah sebutkan qad sami Allah, sungguh Allah Ta'ala mendengar qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, ucapan seorang perempuan yang mengadukan kepadamu wahai Muhammad tentang kondisi suaminya, ya, mengadu urusannya kepada Allah Ta'ala. Dan wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar perbincangan ya engkau berdua, Nabi kita Muhammad SAW dengan seorang perempuan tadi yang mengadukan tentang kondisi suaminya. Innallaha sami, ini syahidnya, sungguhnya Allah Ta'ala sami, Zat yang Maha mendengar, basir, Zat yang Maha melihat. Ditutup dengan dua nama, Sami'un Basir. Qauluhu ta'ala, dalam ayat yang lain Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Allah tidak sama dengan makhluknya. Ya. Tidak boleh seorang berkeyakinan bahwasanya Allah serupa dengan makhluknya, atau ada makhluk yang serupa dengan Allah. Ya. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Ya. Namun Allah sebutkan setelahnya wa huwas sami'ul basir. Dan Allah Ta'ala As-Sami' Al-Basir, ditutup dengan dua nama juga, As-Sami' Al-Basir, Maha mendengar, Maha melihat. Ya, dari ayat ini Ahlussunnah memiliki sebuah prinsip ketika memahami nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah Ta'ala. Di awal ayat Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Wa huwas sami'ul basir, namun di akhir ayat Allah mengatakan wa huwas sami'ul basir, dan Allah Ta'ala Maha mendengar, Maha melihat. Artinya ketika seorang menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala mendengar, berarti dia punya sifat sama', maka harus kita yakini sifat ini, sifat sam'nya Allah, sifat mendengarnya Allah tidak sama dengan sifat sam'nya makhluk. Ya, kita juga punya sifat sama. Kita mendengar. Ya, kita mendengar. Yang mendengarnya kita harus dengan alat. Allah ciptakan perangkat dalam tubuh kita, alat untuk mendengar. Yang ketika alat ini sudah tidak berfungsi, kita nggak bisa mendengar. Kita diberi perangkat, ya, telinga. Ya, udhun digunakan untuk mendengar. Ya, dengan pendengaran yang terbatas. Ya, semakin tua umur kita, pendengaran kita semakin melemah.
Ya, kita rasakan. Ya. Semakin banyak orang yang bersuara, ya, pendengaran kita semakin ya tidak bisa mencerna. Ya. Itu pendengaran kita. Pendengaran yang lemah. Ya. Apakah ketika kita mensifati Allah dengan sifat sama', Allah Maha mendengar, berarti kita menyamakan dengan makhluknya? Ya. Ahlussunnah wal Jamaah ketika menetapkan Allah Ta'ala memiliki sifat sama' karena Allah Ta'ala sami', maka jangan sampai ketika seorang menetapkan sifat tersebut diserupakan dengan sifatnya makhluk. Ya, jangan sampai dikatakan, oh kalau Allah punya sifat sam berarti Allah punya telinga. Ya, jangan dikiaskan dengan kita. Karena laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Kita bayangkan ya, Allah Ta'ala dengan benak kita pasti keliru. Ya, pasti keliru. Ya. Karena laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Sehingga boleh seorang menyerupakan Allah dengan makhluknya, namanya tamtsil. Ya, namanya apa? Tamtsil. Ya. Makanya kalau menetapkan sifat Allah, ini prinsip Ahlussunnah, itsbatun bila tamtsil. Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah ketika menetapkan nama dan sifat Allah Ta'ala adalah menetapkan nama dan sifat Allah tanpa menyerupakan. Itsbatun bila tamtsil. Ditetapkan nama-nama tersebut, sifat-sifat tersebut. Kenapa ditetapkan? Karena memang Allah Ta'ala menyebutkan nama tersebut, sifat tersebut. Karena Rasulullah SAW memang menyebutkan nama tersebut dan sifat tersebut, sehingga ditetapkan. Diitsbat, ditetapkan, namun bila tamtsil, ketika ditetapkan tanpa menyerupakan. Ya, karena di sana ada orang yang menetapkan sifat-sifat Allah namun dengan menyerupakan, namanya musyabbihah. Ya, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Maksudnya Allah Ta'ala dari apa yang mereka ucapkan. Karena laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Ya. Wa huwas samiul basir, dan Allah Ta'ala ya maha mendengar, maha melihat. Ya. Di sana ada kelompok yang ya berseberangan dengan kelompok yang pertama tadi. Ya, kalau yang pertama apa? Menetapkan nama dan sifat Allah tapi menyerupakan dengan makhluk. Ini enggak boleh. Allah Ta'ala harus disucikan dari hal tersebut. Maka ada orang yang ya lain yang apa? Tanzih. Ingin mensucikan Allah Ta'ala namun dengan cara menolak nama dan sifat Allah. Kata mereka, kalau kita tetapkan nama dan sifat Allah berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Sehingga bagaimana? Kami menolak. Ya. Itu bukan nama Allah, itu bukan sifat Allah. Ya. Mereka tanzih, namun caranya dengan mentaktil, mensucikan Allah dengan menafikan, mengingkari sifat-sifat Allah. Beda dengan Ahlussunnah. Ahlussunnah tadi tanzihnya bila ta'til, mensucikan Allah Ta'ala bukan dengan menafikan sifat-sifat Allah, dengan mengingkari sifat-sifat Allah. Karena Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat Allah namun tanpa menyerupakan. Diitsbat, ditetapkan. Kenapa? Karena dikabarkan di antaranya sifat apa? Sifat sama', sifat mendengar. Namun jangan sampai sifat mendengarnya Allah kita serupakan dengan sifat pendengarannya kita. Ya. Sifat pendengarannya kita. Allah Ta'ala basir. Ya. Jangan sampai sifat apa? Ya, melihatnya Allah kita serupakan dengan sifat melihatnya kita. Ya.
Ya, Allah punya kudrah. Ya. Punya kudrah. Jangan sampai kudrahnya Allah kita samakan dengan kudrahnya kita. Ya. Beda. Kenapa? Karena laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya. Allah punya sifat berbicara, sifat kalam. Ya. Jangan sampai sifat kalamnya Allah kita samakan dengan sifat kalamnya kita. Sifat kalamnya kita, berbicaranya kita. Oh berarti kalau kita berbicara kan harus dengan alat, harus ada lisan. Oh berarti kalau berbicara harus punya lisan. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Ya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah yang memang disebutkan dalam Al-Qur'an, disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Ya, ketika Allah menyebutkan ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, wa iblis, apa yang menghalangi engkau sujud kepada Adam, makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Allah sebutkan di sini dalam Al-Quran, Adam diciptakan dengan kedua tangannya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya Allah punya tangan. Ya, diisbat, namun jangan diserupakan. Allah punya tangan, namun harus kita yakini tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Sama dengan sifat sama tadi, sifat mendengar, sama dengan sifat kalam. Allah punya sifat sama, sifat mendengar. Allah punya sifat kalam, Allah punya sifat ilmu. Namun tidak sama dengan ilmunya makhluk, tidak sama dengan kalamnya makhluk, tidak sama dengan pendengarannya makhluk. Allah punya sifat kudrah, tidak sama dengan kudrahnya makhluk. Allah juga punya tangan, tidak sama dengan tangannya makhluk. Oh berarti kalau Allah punya tangan, Allah punya tubuh. Keliru berarti. Ya. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Jangan disamakan dengan kita. Ya, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Ya, wa huwas samiul basir. Ya, karena barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, faqad kafar. Man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Ya, barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia terjatuh ke dalam kekufuran. Ya. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah punya prinsip ini dalam masalah asma wa sifat, itsbat bila tamtsil, ditetapkan tanpa menyerupakan, wa tanzih bila ta'til, disucikan namun tanpa menolak sifat-sifat Allah. Ya, sehingga nama ini disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, As-Sami' Al-Basir. Qauluhu ta'ala, juga firman Allah yang lain dalam surat Al-Baqarah, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah kisah siapa? Ibrahim, ketika Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah. Dia tinggikan pondasi Ka'bah dengan putranya Ismail. Setelah itu keduanya mengatakan, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah ya ibadah kami ini. Ya. Terimalah ibadah kami. Ya. Innaka antas sami'ul alim. Kemudian Ibrahim mengatakan, dan Ismail, sungguhnya engkau as-sami'ul alim, maha mendengar dan maha mengetahui. Ya. Ini contoh ayat-ayat yang disebutkan di situ nama Allah Ta'ala as-sami'. Apa makna as-sami'? Was-sami' huwa alladhi yasma'u jami'al aswat ala ikhtilafil lughat wa tafannunil hajat. Yaitu yang mendengar segala suara, mendengar seluruh ucapan bersamaan dengan perbedaan bahasa, bersamaan dengan keberagaman hajatnya. Qad istawa fi sam'ihi sirrul qaul wa jahruhu. Tidak ada bedanya bagi Allah Ta'ala ucapan yang dikeraskan ataupun ucapan yang dilirihkan. Gak ada bedanya. Semuanya terdengar oleh Allah Ta'ala.
Tidak sebagaimana pendengaran kita yang ketika keras mungkin kita paham, pendengaran kita bisa mencerna, tapi ketika lirih kita nggak bisa. Ya, Allah Ta'ala Maha mendengar. Sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bih wa man wa mustakhfin bil lail wa saribun bin nahar. Sama saja bagi Allah Ta'ala, nggak ada bedanya. Ya, man asarral qawla minkum, orang yang apa? Ya, melirihkan suaranya di antara kalian ataupun yang menjaharkan, yang mengeraskan. Semuanya Allah dengar. Tidak ada bedanya. Wa sami'a sam'ul aswat kullaha, di mana sifat sam'nya Allah ini, sifat mendengarnya Allah ini bisa mendengar seluruh suara, seluruhnya. Fala takhtalifu 'alaihi al-aswat wala tashtabih, di mana ya tidak ada yang samar bagi Allah Ta'ala suara-suara yang ada tersebut, dan tidak keliru. Ya, nggak keliru. Kalau kita mungkin ada 10 orang langsung ngomong kepada kita, kita bingung, ini tadi yang ngomong siapa, suaranya siapa, bahkan mungkin nggak jelas. Ya, 10 orang ngomong bareng-bareng di hadapan kita, coba tadi si A ngomong apa, A, B, C, D, E, F, G, H, sampai orang 10 suruh ngomong bareng-bareng. Ya, mungkin kita dengar ngomongnya di hadapan kita, tapi kalau kita suruh coba tadi ucapan A apa, kita bingung. Si B ngomong apa, si C ngomong apa, si D ngomong apa. Ya, tersamarkan. Ya, tersamarkan. Makanya mungkin kalau suatu orang masjid, ya, baca Quran bareng-bareng nih, baca Quran bareng-bareng dengan mengangkat suaranya, saya mendengar mungkin suaranya jadi apa? Cuma suara ngung. Ya, nggak jelas bagi saya. Ya, nggak jelas bagi kita. Tapi sifat mendengarnya Allah Ta'ala tidak sama dengan sifat mendengarnya makhluk. Ya, wala yashghaluhu minha sam'un an sam'. Ya, ketika Allah Ta'ala mendengar salah satu ucapan makhluknya, tidak tersibukkan untuk mendengar ucapan makhluk yang lain. Dalam waktu yang bersamaan semua makhluk berucap, ya, itu tidak menyibukkan Allah Ta'ala. Ya, beda dengan kita, mungkin kalau ingin mendengar, ya, suruh konsentrasi biar kalian engkau mendengar. Ya, itu kita makhluk. Ya, pendengarannya lemah, pendengarannya terbatas. La yughlituhu tanawwu'ul masail. Ya, beragamnya lafaz doa, beragamnya hajat tidak, ya, menjadikan pendengaran Allah Ta'ala keliru. La yubrimuhu kathratus sa'ilin. Banyaknya orang yang berdoa meminta kepada Allah Ta'ala tidak membuat Allah Ta'ala bosan, ya, tidak membuat Allah Ta'ala jemu. Rawal Imam Ahmad wa ghairuhu an Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi dalam musnadnya, ya. Juga ulama hadis yang lain, Ashabus Sunan, An-Nasa'i, Ibnu Majah, meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswat. Kata Aisyah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang sifat sama'nya, sifat mendengarnya Allah itu, ya, bisa mendengar seluruh suara. Maksudnya Allah Ta'ala yang mendengar seluruh ucapan, seluruh suara. Laqad ja'at al-mujadilah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tukallimuhu. Kata Aisyah, datang seorang perempuan ke rumahku. Ya, datang seorang perempuan ke rumahku. Ya. Untuk apa? Menemui suamiku, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin mengadukan permasalahannya. Wa ana fi nahiyatin min bait ma asma'u ma taqul.
Ya, aku di pojok rumah. Ketika perempuan tersebut mengadu kepada Rasulullah SAW, tapi aku enggak mendengar apa yang disampaikan perempuan tersebut. Enggak mendengar, kata Aisyah. Fa'anzalallahu azza wa jal, kata Aisyah, setelah itu kau turun ayat qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Ayat yang tadi kita baca. Sungguh Allah Ta'ala mendengar ucapan seorang perempuan yang mendatangi wahai Muhammad mengeluhkan permasalahannya kepadamu berkaitan dengan suaminya. Ya. Dan Allah mengatakan innallaha sami'un basir. Sungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat. Ya, dalam ayat yang lain tabarakalladzi wasi'a sam'uhu kulla syai'. Maha suci Allah yang maha mendengar segala sesuatu, yang pendengarannya ya bisa mendengar segala sesuatu. Sehingga kata beliau, ballau qamal jin wal ins kulluhum min awwalihim ila an yarithallahu al-ardha wa man 'alaiha fi sa'idin wahidin. Kalau seandainya seluruh jin dan manusia, ya, min awwalihim, dari yang pertama sampai yang terakhir, ya, moyangnya manusia siapa? Adam alaihissalam. Sebagaimana moyangnya bangsa jin iblis laknatullah alaih. Ya, Adam dan keturunannya termasuk kita, manusia yang pertama sampai yang terakhir, yang jumlahnya Allah alam, yang bareng dengan kita aja sudah miliaran. Ya, kita nggak tahu kurun sebelum kita, dari zaman Nabi Adam sampai kita, sampai zaman kita ini jumlahnya berapa kita nggak tahu. Ya, manusia yang begitu banyak. Apalagi sampai hari kiamat. Ya, nggak ada yang bisa nyensus. Ya, di zaman kita aja suruh sensus susah. Ya, begitu pula jin. Ya, dari yang pertama sampai yang terakhir, sampai hari kiamat. Ya, mereka berdiri di satu lembah, misalkan berkumpul di satu tempat. Wasa'alullaha jami'an fil lahdhatin wahidah. Dalam waktu yang sama semuanya meminta kepada Allah. Dalam waktu yang sama semuanya minta kepada Allah Ta'ala. Wa kullun arada hajatahu, semuanya menyampaikan kebutuhannya. Wa kullun tahaddatsa bilahjatihi wa lughatihi, di mana semuanya tadi ya berbicara, berdoa dengan apa? Logatnya masing-masing, dengan bahasanya masing-masing. Dalam satu waktu berdoa, masing-masing dengan bahasanya, dengan logatnya masing-masing. Maka la sami'ahum ajma'in, Allah mendengar semua ucapan hambanya tadi. Duna an yakhtalit alaihi sautun bisaut, tanpa ada kekeliruan. Ini suaranya siapa, ini suaranya siapa. Tanpa kekeliruan. Au lugha bilughah, au haja bihaja. Tidak keliru, ini hajatnya fulan, ini hajatnya fulan, enggak keliru. Ya, enggak ada yang keliru. Ya, wa minad dalail ala hadza, di antara dalil yang menunjukkan hal ini, qaulu subhanahu fil haditsil qudsi, ucapan Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, ya ibadi, ya, dalam hadis yang panjang, hadis Jabir riwayat Muslim, hadis Abi Dzar, bukan hadis Muslim ya, bukan Jabir, riwayat Imam Muslim. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah Ta'ala, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kalau seandainya ya manusia yang pertama dan jin yang pertama, Adam alaihissalam dan iblis laknatullah alaih, ya, wa akhirakum, sampai ya generasi terakhirnya, saya manusia terakhir, nggak tahu siapa manusia terakhir,
Ya, yang hidup sampai hari kiamat. Begitu pula jin yang terakhir, berarti seluruh jin dan manusia. Qamu fi sa'idin wahidin, semuanya berdiri di satu lembah. Fasa'aluni, kemudian semuanya meminta kepadaku. Ya, berdiri untuk meminta. Ya, masing-masing tentunya hajatnya berbeda. Ya, dengan bahasa yang berbeda-beda. Semuanya terdengar oleh Allah Ta'ala. Ya, tidak ada yang keliru. Ya, tidak ada yang salah. Ya, enggak ada yang salah dengar. Ya, yang kata Allah Ta'ala, wa'ataitu kulla wahidin mas'alata, kemudian semua permintaannya aku kabulkan. Ya. Minta, ya, dan semuanya didengar oleh Allah Ta'ala, dan Allah kabulkan permintaan tersebut. Ma naqasa dzalika min mulki syai'an, maka pemberianku tersebut kepada hamba-hambaku tersebut tidak akan mengurangi kekayaanku sama sekali. Ya, enggak akan mengurangi. Ya, Allah Ta'ala ghani, zat yang maha kaya, enggak akan mengurangi apa yang Allah miliki, illa kama yanqusul mikhyat idza ghamisa fil bahar, kecuali perumpamaannya sebagaimana seorang memasukkan jarum ke lautan, kemudian diangkat jarum tersebut. Bisa kita bayangkan kalau seandainya jarum kita masukkan ke lautan, air laut ya berkurang tidak? Ya, kalau kita masukkan ya jarum kok ke lautan, jangan ke lautan, ke gelas ini saja. Ya, jarum kita masukkan ke gelas ini. Ya, ada nggak kira-kira air yang menempel di jarum? Ada. Berarti berkurang tidak? Berkurang tidak? Ya berkurang, tapi kan seolah nggak berkurang. Ya, apalagi ke lautan. Ya, apalagi ke lautan. Ya, nggak akan mengurangi kekuasaan Allah, nggak akan mengurangi ya apa yang Allah miliki. Ya, sehingga Allah Ta'ala menciptakan makhluknya bukan karena Allah butuh. Ya, bukan karena Allah butuh. Sebagaimana kalau semua makhluk itu durhaka kepada Allah, ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah, akan mengurangi kekuasaan Allah. Atau sebaliknya, semua makhluk taat kepada Allah, semuanya tunduk kepada Allah, semuanya beriman kepada Allah, juga nggak akan nambah kekuasaan Allah. Ya, beda dengan ya raja di dunia. Ya, kalaupun bukan raja lah, presiden coba. Kalau rakyatnya semuanya tunduk, semuanya taat, semuanya manut, kekuasaannya semakin kuat tidak? Semakin kuat. Tapi kalau semuanya durhaka, semuanya ingkar, ya KO. Ya, tidak dengan Allah Ta'ala. Ya, tidak dengan Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'. Sehingga Allah Ta'ala ya memerintahkan kita untuk berbuat ini, berbuat itu, bukan karena Allah butuh kepada kita. Ya, sama sekali tidak. Ya, Allah tidak butuh terhadap taatnya makhluk. Ya, sebagaimana tidak mengurangi kekuasaan Allah Ta'ala durhakanya makhluk. Ya, Allah Ta'ala ya ghani, tidak butuh kepada apapun, tidak butuh kepada siapapun. Makhluk yang butuh kepada Allah Ta'ala. Ya, sehingga Allah Ta'ala tadi ya maha mendengar seluruh ya ucapan. Wa fi sahihain, ya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim an Abi Musa al-Asy'ari, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kata Abu Musa, dahulu kami pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sebuah safar. Fakunna idza alawna kabbarna,
di mana ya kami ketika ya perjalanan menanjak kami bertakbir. Ini disunahkan ya. Ketika seorang melakukan sebuah perjalanan, kalau pas nanjak takbir, kalau pas turun tasbih, ya mengucapkan subhanallah. Kalau pas naik Allahu Akbar, ya. Dan sepatutnya seperti itu. Safarnya seorang muslim diisi dengan zikir, diisi dengan doa. Ya, ini termasuk ya madhinnah yang doa di situ mustajabah. Ya. Ya, sebuah kondisi yang di kondisi tersebut doa seorang hamba itu mustajabah, dikabulkan. Ya, dalam hadis apa? Thalathu da'wat yustajab. Ada doa yang mustajab, di antaranya apa? Da'watul musafir. Doanya orang yang safar. Ya, doanya orang yang safar. Sehingga sepatutnya seorang muslim mengisi safarnya, yang kebanyakan dari kita sering safar. Ya. Isi dengan zikir, isi dengan doa. Ini doa-doa yang mustajab. Adalah doa apa? Ketika seorang sedang melakukan sebuah safar. Ya. Dan ketika itu kami mengangkat suaranya dengan keras. Ya, maka kata Rasulullah, "Irba'u ala anfusikum. Fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiban, walakin tad'una sami'an basiran qariba." Ya. Qalu irba'u ala anfusikum, kata Rasulullah, irba'u ala anfusikum. Maknanya apa? Urfuqu bi anfusikum. Kasihanilah diri-diri kalian. Fala tukallifuha bi rafi aswatikum. Tidak perlu kalian membebankan diri dengan mengangkat suara kalian dengan keras. Ya, kalau kita bersuara dengan keras kan butuh tenaga ya. Butuh tenaga. Rasul mengatakan irfa'u, ya, atau irba'u ala anfusikum. Fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiban. Karena kalian ya bukan sedang menyeru, bukan sedang meminta kepada yang asam, kepada ya suatu yang tuli. Wala ghaiban, tidak menyeru kepada suatu yang enggak ada. Yang lagi enggak ada. Walakin tad'una sami'an basiran qariban, akan tetapi kalian sedang menyeru, meminta kepada sami'an, zat yang maha mendengar, basiran, maha melihat, dan qariban, dan dekat. Ya, Allah Ta'ala dekat. Ya, sehingga fa innahu la haja illa dzalik, tidak perlu kalian mengangkat suara dengan keras. Ya. Fa inna man tukabbirunahu sami'un basir yasma'ul aswat al-khafiyah kama yasma'ul jahriyah. Sesungguhnya ya zat yang kalian agungkan, yang kalian bertakbir kepadanya, ya, itu zat yang maha mendengar, maha melihat, mendengar seluruh ucapan, baik ucapan yang lirih ataupun ucapan yang ya keraskan. Tidak ada bedanya bagi Allah Ta'ala. Ya, sehingga orang berdoa dikenal dengan munajat. Sedang bermunajat. Munajat itu ya, mengangkat suaranya tapi lirih, itu namanya munajat. Ya. Kalau mengangkat suaranya dengan keras namanya munada. Ya. Ya, munada. Tapi orang berdoa dikatakan bermunajat kepada Allah. Maksudnya apa? Berbisik. Ya. Bersuara namun lirih. Itu namanya munajat. Ya, bermunajat kepada Allah Ta'ala. Ya, wa fi sahihain Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Ya. Dalam ya riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala iztama'a indal bait Quraisyan wa Thaqafi. Ya, kata ya Ibnu Mas'ud, ada dua orang ketika itu, satunya dari Quraisy, satunya dari Thaqaf. Ya, di mana? Di Masjidil Haram atau di sebuah rumah, ya, di sebuah rumah. Ya, al-Thaqafiyyan Quraisy, kathiratu syahmi butunihim. Ya, di mana kata Ibnu Mas'ud, sifat orang ini, dua orang ini, kathiratu syahm butunihim, orang yang makmur, berbadan tambun.
ya, gemuk-gemuk. Namun qalilatu fahmi qulubihim, namun ya pemahamannya sedikit. Ya, badannya gede namun ya pemikirannya lemah. Faqala ahaduhum, maka salah seorang di antara mereka mengatakan, atarawna annallaha yasma'u ma naqul. Ya, bertanya kepada kawannya, apakah engkau beranggapan Allah mendengar apa yang kita ucapkan? Ya, maka qala al-akhar, sebagian mengatakan, ya ada 3 orang ya, Quraisyan wa Thaqafi, ya 3 orang, satu dari Quraisy, dua dari Quraisy, satu dari Thaqaf, atau sebaliknya. Salah satu mengatakan, apakah Allah mendengar apa yang sedang kita ucapkan? Qala al-akhar, maka kata kawan yang satu, yasma'u in jaharna. Kata dia, kalau kita mengeraskan, Allah dengar. Wa la yasma' in akhfaina, namun kalau kita melirihkan suara kita, Allah enggak dengar. Ya, wa qala al-akhar, ya, in kana yasma'u idza jaharna fa innahu yasma' idza akhfaina. Ya, yang satu mengatakan, kalau Allah mendengar apa yang kita ya keraskan suara kita, maka Allah juga mendengar apa yang kita lirihkan. Ya. Maka fa anzalallahu azza wa jal, maka Allah turunkan ayatnya, wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wa la absarukum wa la juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Kalian tidak akan sanggup, tidak akan bisa untuk menutupi ya apa yang akan persaksikan oleh ya pendengaran kalian, penglihatan kalian, tidak pula kulit-kulit kalian. Jadi kelak telinga kita akan menjadi saksi. Ya, mata kita akan menjadi saksi. Kulit-kulit juga akan menjadi saksi. Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui. Namun itulah hakimnya Allah. Ya, hikmahnya Allah Ta'ala Maha zat yang memiliki hukum. Ketika memutuskan perkara tidak sebatas dengan ilmu, namun Allah datangkan saksi, datangkan bukti. Sehingga kelak pada hari kiamat ya kita akan diadili oleh Allah Ta'ala atas seluruh perbuatan yang kita kerjakan. Walaupun Allah mengetahui segala sesuatu yang kita kerjakan, Allah akan datangkan saksi, Allah akan datangkan bukti terhadap apa yang sudah kita kerjakan di dunia. Pendengaran kita akan menjadi saksi, penglihatan kita akan menjadi saksi, bahkan kulit kita akan menjadi saksi. Ya. Sehingga Allah Ta'ala mendengar ucapan orang ini. Turun ayat ini. Ya, sehingga seorang yang memahami nama Allah Ta'ala, As-Sami, yang Maha mendengar, maka dia akan berusaha untuk menjaga lisannya. Dia akan berupaya untuk tidak berucap kecuali dengan ucapan yang baik. Ya. Itulah sifat seorang mukmin yang kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berucap dengan ucapan yang baik, atau kalau enggak ya diam ajalah. Ya, karena ucapan kita itu akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Ya, apa yang kita ucapkan dengan lisan kita itu ada pertanggungjawabannya. Ya, makanya hati-hati. Ya. Kita diperintahkan untuk apa? Menjaga lisan kita. Ya. Yang kata Rasulullah, barang siapa yang apa? Ya, bisa menjaga lisannya, bisa menjaga kemaluannya, maka jaminannya surga. Ya. Lisan begitu mudah kita gerakan. Yang terkadang ketika kita melihat sesuatu, gampang kita berkomentar, gampang kita mengucapkan statement. Hati-hati. Ya. Jangan sampai kita berbicara dengan sesuatu yang kita tidak punya ilmunya.
Kalaupun kita punya ilmunya, jangan sampai kita berucap kecuali setelah menimbang ucapan ini baik atau tidak, maslahat atau tidak. Ya, masalah berucap, semua orang bisa berucap. Ya, karena zaman sekarang, nasallahu alaihi wasallam, begitu gampang orang mengucapkan sesuatu. Ya, berkomentar, walaupun mungkin zaman sekarang lebih luas, nggak cukup dengan lisannya, dengan tulisan, segala sesuatu dia komentari. Ya, begitu isti'jal dia, begitu tergesa-gesa, ya, mensikapi sesuatu. Ya, ada peristiwa ini langsung komentar, ada musibah ini langsung komentar. Akan lebih baik kalau kita bersyukur, alhamdulillah badan kita Allah selamatkan dari peristiwa tersebut. Semoga lisan kita juga diselamatkan dari peristiwa tersebut. Ya, ada peristiwa yang mungkin kejelekan, langsung lisan kita bersyukur badan kita terselamatkan dari peristiwa tersebut. Alangkah baiknya kalau kita selamatkan lisan kita dari peristiwa tersebut. Apa faedahnya kalau kita ikut komentar? Apa masalah selesai? Ya, belum tentu selesai. Ya, jangan masuk, jangan ikut kepada sesuatu yang bukan urusannya. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebagusan Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Ya, bukan urusannya dia ikut. Ya. Arafa qadar nafsih, hendaknya seorang muslim tahu kadar dirinya. Siapa sih kita? Apa pentingnya kita berkomentar? Apa pentingnya kita berucap? Ya. Kalau kita lihat kita bukan orang yang diberi ya kebijakan untuk masalah tersebut. Bukan orang yang punya urusan dalam masalah tersebut. Ya sudahlah dia. Ya, apa faedahnya? Ya, seringnya justru merugikan. Ya, sehingga seorang ya meyakini bahwasanya segala yang dia ucapkan itu Allah dengar, dan segala yang dia ucapkan itu akan dihisab. Ya, sehingga seorang muslim bukan orang yang gampang melepaskan lisannya dengan beragam ucapan. Apalagi ucapan-ucapan kotor, umpatan, makian, cacian. Laisa muslim bitta'an walal la'an walal fahish al-badhi. Seorang muslim itu bukan orang yang suka mencaci, mencela, mengumpat. Bukan orang-orang yang suka berucap dengan ucapan kasar. Ya, sehingga hati-hati kita menjaga lisan kita. Jangan sampai ucapan kita menjadikan kita ya masuk ke dalam neraka. Wal yakubun nas ya finnari ala manakhirihim illa hasaid ansinatihim. Kata Rasulullah, tidaklah manusia ditelungkurkan, dimasukkan dalam neraka dalam keadaan terhina. Masuknya apa? Ya, bahasa Jawanya jengking. Ya, mukanya dulu. Nah, dijerumuskan ke dalam neraka kecuali hasil dari ucapan lisannya. Ya, sehingga masing-masing dari kita punya lisan. Ini nikmat luar biasa. Allah jadikan kita bisa berucap, bisa berbicara. Ya, yang dengan ini kita bisa menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Orang bisa paham dengan apa yang kita inginkan. Nikmat yang luar biasa besar. Di sana ada makhluk yang Allah jadikan tidak bisa berucap. Yang kalau kita mendengar ucapannya kita bingung ini orang ngomong apa. Ada yang bisu. Ya, ada yang susah berbicara. Sehingga ini nikmat. Kita jaga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya kita gunakan nikmat tersebut untuk perkara-perkara yang Allah ridhoi. Kita gunakan lisan kita untuk berucap dengan ucapan yang baik. Ya, jangan sampai bisa berbicara, bisa fasih. Kita gunakan kefasihan kita. Ya, retorika kita untuk apa? Terkadang untuk ya menjadikan suatu yang batil jadi kelihatan benar.
Kan banyak. Karena pandainya dia berbicara, dia menjadikan apa? Sesuatu yang apa? Jelek, keliru dianggap baik. Ya, ilmu mantik. Ya, ya. Sehingga seorang muslim tadi, ya, berucap yang baik. Ya, jangan sampai ya ucapan tersebut justru merugikan dia sendiri. Jangan sampai berucap dengan ucapan yang setelah itu kita menyesal, minta uzur, minta maaf atas ucapan tersebut. Sehingga jaga lisan kita. Ya, jaga lisan kita. Kita tahu Allah Ta'ala Sami, zat yang maha mendengar seluruh apa yang kita ucapkan. Ini yang bisa kita sampaikan pada ya kajian pagi hari ini. Ya, semoga difahami ya, dan bisa menjadi bekal kita untuk bisa ya melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, melakukan amalan-amalan kebaikan. Kita cukupkan. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama Allah Ta'ala ya terkadang ya disebutkan ya beriringan dengan nama-nama Allah yang lain. Ya, kita tahu bahwasanya asma Allah Ta'ala itu husna. Nama Allah Ta'ala itu ya asmaul husna. Ya, yang ya nama Allah Ta'ala bukan sekedar nama, tapi nama Allah Ta'ala a'lam wa awsaf. Nama Allah menunjukkan nama, juga menunjukkan sifat. Di mana sifat-sifat Allah sifat yang sempurna. Ya, sifat yang sempurna. Ya, sekedar satu nama disebutkan sudah menunjukkan kesempurnaan Allah Ta'ala. Namun ketika digandengkan dengan nama Allah yang lain akan menunjukkan atau menambah ya kesempurnaan Allah Ta'ala. Sebagai contoh misalkan nama Allah Ta'ala Ghani, zat yang maha kaya. Ya, zat yang maha kaya. Ya, zat yang maha tidak butuh kepada apapun, kepada siapapun. Ya, sering digandengkan dengan Hamid, Ghaniyun Hamid. Ya, Hamid terpuji, zat yang maha terpuji. Ya, di mana dua nama ini ketika digandengkan akan menunjukkan makna sempurna yang lain, makna kamal yang lain. Artinya apa? Ghinanya Allah, kekayaannya Allah, kayanya Allah itu diiringi dengan sifat terpuji. Ya, zat yang maha kaya namun terpuji. Beda dengan makhluk, terkadang makhluk ada yang kaya walaupun kekayaannya terbatas, namun dengan kekayaannya terkadang membuat dia berbuat tidak terpuji. Kaya namun kikir, kaya namun sombong. Ya, sementara Allah Ta'ala sifat kayanya diiringi sifat apa? Sifat terpuji. Ya, sama Sami Alim, Allah Maha mendengar. Namun bukan cuma sekedar mendengar, pendengaran yang apa? Diiringi dengan ilmu. Allah tahu. Ya, Allah tahu. Ya.
Ya, tadi bahasa yang kita ucapkan, bahasa makhluk yang lain yang mungkin yang nggak tahu di negeri mana, bukan cuma sekedar mendengar. Kalau kita misalkan mendengar ada orang berucap dengan bahasa Sunda, mendengar kita tapi nggak tahu mananya apa. Ya karena kita bukan orang Sunda misalkan. Ya, nggak tahu itu. Ya, saya dengar ngomong apa dia, tapi nggak tahu maknanya. Mungkin tidak? Kan mungkin. Ya, mungkin. Tapi Allah tidak. Ya mendengar ya tahu. Ya mendengar ya tahu. Sebagaimana kita mendengar ya burung berkicau, ya mungkin dia punya makna ketika berucap dengan kawan yang mungkin sama-sama burung paham. Kita dengar, tapi kita nggak tahu. Ya, benar dengan Allah Ta'ala, Sami'un Alim. Dia mendengar, dia diketahui. Sami'un Basir, dia mendengar dan dilihat oleh Allah Ta'ala. Ya, sehingga ketika nama Allah Ta'ala diiringi dengan nama yang lain, maka akan menunjukkan kesempurnaan Allah Ta'ala yang lain. Ya, Zat yang maha sempurna, nama-namanya sempurna, sifat-sifatnya sempurna, tidak ada kekurangan dari segala sisinya. Ya, sehingga sering nama Allah Ta'ala itu digandengkan dengan nama-nama yang lain. Ngerti nih Bang? Apakah mayit kalau sudah meninggal ya Pak ya, itu bisa mendengar? Apakah mayit bisa mendengar? Kalau dikatakan mutlak nggak bisa, keliru. Dikatakan mutlak bisa, keliru. Asalnya mayit nggak bisa mendengar. Allah mengatakan innaka la tusmi'ul mauta. Engkau Muhammad nggak bisa membuat orang mati itu mendengar. Itu Nabi kita. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Dalam ayat yang lain, ya, engkau tidak bisa membuat orang yang dalam kuburan sudah mati itu bisa mendengar. Jadi mayit itu nggak bisa mendengar. Bisa apa? Nggak bisa mendengar. Ya, tidak bisa apa? Mendengar. Jadi kalau kita ngajak bicara orang mati diajak bicara percuma. Ya, nggak bisa mendengar. Ya, itu mayit. Ya, nggak bisa mendengar. Makanya kalau ada orang kok berdoa meminta kepada mayit, setinggi apapun derajatnya mayit tersebut ketika di dunia, berarti dia meminta kepada sesuatu yang tidak mendengar.
Ya, padahal syarat atau dibolehkannya seorang meminta, minta kan dalam bahasa Arabnya doa. Ya. Itu harus apa? Ya, meminta kepada sesuatu yang masih hayyan, masih hidup. Kemudian apa? Hadiran qadiran. Boleh meminta ya kepada siapa? Yang masih hidup. Dan yang masih hidup tersebut hadiran, hadir. Kalau kita menyampaikan dia dengar. Dan qadiran, memang orang tersebut juga mampu. Ya, namanya doa masalah. Meminta kepada orang lain misalkan, tak tolong saya ini dong. Ini boleh. Tapi kalau dia meminta kepada yang hayyan, masih hidup, mungkin orangnya juga mampu, tapi dia nggak hadir, nggak ada, ghaib, nggak boleh. Ya, ada orang misalkan ya pamitan sama gurunya, Pak guru saya mau kota, mau apa? Mau ini. Ya, kata gurunya, nanti kalau kamu butuh apa-apa terdesak, panggil nama saya, minta kepada saya. Ya, gurunya di mana nggak tahu, di lembah mana, dia di kota. Berarti dia meminta kepada sesuatu yang apa? Ghaib. Nggak boleh. Ya, syirik. Ya, jadi meminta kepada makhluk boleh dengan 3 syarat: makhluknya hidup, hadir, dan mampu. Ya, mampu. Ya, Pak, tolong dong obati saya nih, saya kena penyakit ini. Diapakan? Pijet. Nah, berarti dia apa? Ada, masih hidup, hadir, dan mampu, dia bisa mijet. Ya. Tapi kalau orang penyakit, doa kepada orang yang lumpuh, Pak, tolong dong sembuhkan penyakit saya. Dia saja lumpuh, nggak bisa apa-apa. Mungkin masih hidup, dia juga ada, tapi dia nggak mampu. Juga nggak boleh. Jadi meminta kepada kuburan, meminta kepada mayit tadi, innaka la tusmi'ul mauta, wa Muhammad, kau tidak bisa membuat orang yang mati itu mendengar. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Ya, ini Al-Qur'an menyebutkan seperti itu. Namun bagaimana ketika orang ziarah kubur, kok dianjurkan untuk apa? Mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lalahikun. Ada anjuran untuk memberi salam kepada penghuni kubur. Juga salam kepada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ya seorang misalkan ke Masjid Nabawi, ya ziarah ke makam Rasulullah, mengucapkan salam. Jadi dalam kondisi salam Allah jadikan mendengar. Ya, jadi nggak kontradiksi. Ya, asalnya apa? Nggak bisa mendengar, tapi untuk salam Allah jadikan mampu. Karena Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadir. Ya, yang keliru tadi menjadikan apa? Ya, pengkhususan salam untuk semuanya, berarti semua bisa mendengar. Berarti akhirnya diminta, akhirnya tadi ayo pada doakan, nanti pada nangis tuh. Ya, leluhurmu pada itu nggak didoakan. Ya. Ya mendoakan boleh, tapi keyakinan seperti itu yang keliru. Dengan anggapan apa? Mayit mengetahui kondisi kita. Ya, mayit mengetahui apa? Kondisi dunia. Nggak tahu. Ya, mereka nggak tahu apa yang terjadi di dunia. Mereka butuh kita doakan. Ya, butuh kita doakan. Jadi mayit itu begitu butuh terhadap doa kita. Bukan kita minta ke dia, dia lagi butuh untuk didoakan. Ya, butuh didoakan. Ya, sehingga mayit asalnya tadi, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur innaka la tusmi'ul mauta. Ya, sehingga asalnya mayit yang bisa mendengar. Ya, nggak bisa apa? Mendengar. Gitu Bang, ya. Ya.